Janji dari Perjanjian Kekal, bagian ke-17, orang-orang yang dihapus di fase ketiga silsilah Yesus. Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang generasi-generasi yang dihapus di fase ketiga silsilah Yesus Kristus di kitab Matius. Total perkiraan generasi yang dihapus di fase ketiga silsilah Yesus Kristus di kitab Matius yang pertama, ada satu generasi yaitu Raja Zedekia di antara Raja Yekonya atau Yoyakin dan Sealtiel. Lalu yang kedua ada 5 generasi di antara Serubabel dan Abihud. Lalu yang ketiga ada 7 generasi di antara Abihud dan Yesus Kristus. Jadi totalnya ada 13 generasi yang dihapus. Mari kita mempelajari kehidupan generasi-generasi yang dihapus ini. Yang pertama, Sedekia. Sedekia adalah raja ke-20 Yehuda Selatan. Sedekia adalah raja terakhir Yehuda yang menggantikan Raja Yoyakin, yaitu raja sebelumnya, yang adalah keponakannya. Sedekia tidak dicatat dalam silsilah Yesus Kristus. Sedekia dinilai sebagai raja yang jahat. Pada zaman pemerintahannya, kerajaan Yehuda yang dipimpinnya hancur total dan rakyat Yehuda yang masih hidup ditawan ke Babel. Ini sangat tragis sekali. Poin pertama mengenai Sedekia kita akan lihat dia mengabaikan nubuat Allah yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Allah telah beberapa kali berfirman melalui Nabi Yeremia bahwa umat Israel harus menyerah kepada Raja Babel baru mereka bisa hidup. Pada tahun ke-9 pemerintahan Zedekia, Raja Nebukadnezar dari Babel yang adalah negara terkuat menyerang Yerusalem. Allah berfirman lewat Nabi Yeremia bahwa Raja Babel dan pasukannya akan berperang melawan Yerusalem dan memusnahkan segala hal yang ada di dalamnya. Allah berfirman melalui Nabi Yeremia bahwa bangsa Israel tidak boleh melawan pasukan Babel, melainkan harus menyerah. Yeremia 21 ayat 9, siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan, dan karena penyakit sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini dan menyerahkan diri kepada orang-orang Kasdim yang mengepung kamu, ia akan tetap hidup. Nyawanya akan menjadi jarahan baginya. Pesan firman untuk menyerah kepada Babel terus-menerus disampaikan tanpa henti melalui Nabi Yeremia. Tuhan berfirman, jika tidak takluk kepada Nebukadnezar Raja Babel, maka akan menerima hukuman Tuhan berupa pedang, kelaparan, dan penyakit sampar sampai kalah. Nabi Yeremia berulang-ulang menasehati Raja Sedekia agar menyerah kepada Babel, maka dirinya dan rakyat Yehuda akan hidup. Bersamaan dengan itu, para nabi-nabi palsu menyatakan nubuat palsu yang berlawanan dengan apa yang dinyatakan oleh Yeremia, sehingga menyesatkan dan menghasut pemimpin-pemimpin dan rakyat. Nabi-nabi palsu ini yang dipimpin oleh Hananya hendak menenggelamkan Yeremia ke dalam kesulitan. Hananya mematahkan gandar atau kuk kayu daripada tengkuk segala bangsa yang dibuat Yeremia. Dan ia menentang secara frontal nubuat Yeremia sambil berkata, dalam 2 tahun ini begitu jugalah aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar Raja Babel itu daripada tengkuk segala bangsa. Akan tetapi Allah menyuruh Yeremia untuk membuat dan mengenakan gandar besi yang lebih kuat daripada gandar kayu. Lalu matilah Hananya pada bulan yang ke-7 di tahun itu juga sesuai dengan apa yang dinubuatkan Yeremia. Peristiwa ini sungguh-sungguh sulit untuk diterima oleh Yehuda, yang mana bangsa atau umat pilihan Tuhan harus menerima kekalahan dan menyerah kepada musuh, kepada Babel. Kehendak dan tuntunan Allah kepada Yehuda adalah menyerah tanpa melawan kepada Babel yang hendak menghancurkan bangsa Yehuda. Jika melakukan ini, maka akan hidup, kata firman Tuhan. Allah ingin Yehuda menerima dengan rendah hati penghakiman Allah
terhadap dosa dan pelanggaran bangsanya dan mempercayakan masa depan bangsanya kepada kedaulatan Allah. Jadi serangan dari Babel kepada Yehuda ini adalah akibat dari dosa dan pelanggaran Yehuda. Pemeliharaan Allah terhadap kehancuran Yehuda bukanlah untuk menghancurkan sepenuhnya dan selamanya, tapi Allah hendak menjadikan Yehuda sebagai tawanan Babel untuk melatih, mendisiplinkan Yehuda agar bertobat dan kembali kepada Allah dan firman-Nya. Tapi Sedekia mengabaikan firman Allah dan memberontak terhadap Raja Babel. Sedekia mengirim utusan kepada Firaun Hofra, Raja Mesir, meminta kuda dan pasukan. Ketika pasukan bantuan dari Mesir dikirim, pasukan Babel yang mendengar kabar itu mengakhiri pengepungan Yerusalem dan mundur untuk sementara. Melihat ini, mungkin Sedekia percaya dan berharap untuk dapat mengalahkan Babel secara total dengan bantuan kekuatan Mesir. Nabi Yeremia menyatakan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu membohongi dirimu sendiri dengan mengatakan, orang-orang Kasdim atau Babel itu telah pergi untuk selamanya daripada kita. Padahal mereka tidak pergi untuk selamanya. Dan seandainya kamu memukul kalah segenap tentara orang Kasdim yang telah memerangi kamu itu, sehingga di antara mereka hanya tinggal orang-orang yang luka parah, masing-masing di kemahnya mereka akan bangun dan menghanguskan kota ini dengan api. Sesuai dengan nubuat Yeremia, pasukan Firaun yang datang untuk menolong Yehuda langsung pulang ke Mesir, negeri mereka sendiri, dan Babel datang kembali dan mengepung kota Yerusalem lagi. Allah membuat Yehuda Selatan menerima ganjaran selama 70 tahun di Babel sesuai nubuat Yeremia. Poin kedua tentang Sedekia, kita akan lihat dia dan para pemukanya mengabaikan Nabi Allah. Tepat sebelum Yerusalem ditaklukkan dalam situasi yang genting dan kritis, Nabi Yeremia menyatakan firman Allah lagi. Siapa yang keluar dari sini mendapatkan orang Kasdim, ia akan tetap hidup. Kota ini akan pasti diserahkan ke dalam tangan tentara Raja Babel yang akan merebutnya. Bahkan setelah mendengar firman Allah berulang-ulang sekalipun, Sedekia dan para pemuka mengabaikan Nabi Yeremia dan sepenuhnya tidak percaya firman yang disampaikan Yeremia. Yeremia dipasung di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Begitu kepala rumah Tuhan atau pengurus tertinggi bait suci mendengar nubuat Yeremia, ia memukul dan memasung Yeremia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Saat itu sudah jelas ada tanda-tanda kemerosotan dan kehancuran Yehuda. Umat Yehuda malah ingin menghilangkan hati gelisah dengan mencari tanda petik firman damai yang menyatakan bahwa perang sama sekali tidak akan terjadi, kota tidak akan hancur, tetapi akan segera dipulihkan. Mereka tergoda oleh nubuat firman palsu dan membohongi diri sendiri sehingga hancur. Yeremia yang dikurung dalam ruang cadangan air di bawah tanah. Sampai tepat sebelum kota Yerusalem ditaklukkan, Yeremia menyerukan kekerasan dan kehancuran yang akan menimpa rakyat sesuai dengan nubuat dari Allah. Tetapi rakyat yang degil hanya mendengarkan perkataan nabi palsu dan menutup telinga mereka terhadap seruan Nabi Yeremia. Yeremia menerima tuduhan palsu, yaitu dituduh sebagai orang yang menjual kedaulatan atau hak bangsanya kepada bangsa lain untuk keuntungan pribadi, lalu ia ditangkap. Yeremia dibawa kepada para pemuka dan para pemuka memukul Yeremia dan memasukkannya ke dalam rumah tahanan, yaitu ruang cadangan air di bawah tanah, dan diperlakukan dengan kejam. Penderitaan yang dialami Yeremia sangatlah luar biasa, sampai-sampai ia berkata, "Nanti aku mati di sana." Tapi tiba-tiba Raja Sedekia mengirimkan orang dan mengeluarkan Yeremia karena nubuat Yeremia telah tepat terjadi, yaitu pasukan Babel yang tadinya dipikir sudah mundur itu menyerang Yerusalem lagi dan pasukan Mesir tidak menolong Zedekia. Zedekia yang licik mengirimkan orang untuk memanggil Yeremia dengan diam-diam bertanya kepadanya,
Adakah datang firman dari Tuhan? Lalu Yeremia menjawab, tanpa ada yang disembunyikan, ada. Engkau akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel. Lalu ia memohon kepada raja untuk dilepaskan karena tidak bersalah. Yeremia mempertanyakan dengan keras, kemanakah para nabi raja yang telah bernubuat palsu bahwa Raja Babel tidak datang menyerang? Nabi-nabi raja yang diberikan kepercayaan oleh raja adalah penubuat-penubuat palsu. Dan setelah mengetahui bahwa nubuat mereka tidak terjadi, mereka semua melarikan diri dan bersembunyi. Zaman itu adalah zaman yang kejam. Ketika nabi palsu dilayani di istana raja, sedangkan nabi yang benar yang hanya hidup untuk firman Allah dan bersaksi tentang firman Allah diabaikan dan menderita. Setelah mendengar permohonan dan protes dari Yeremia, Raja Sedekia menahannya di pelataran penjagaan dan memerintahkan untuk memberikan kepadanya sepotong roti setiap hari. Yeremia dimasukkan ke dalam perigi atau penjara bawah tanah. Yeremia dituduh oleh 4 pemuka dan mereka ingin membunuh Yeremia yang tidak ada dosa apapun. 4 pemuka berkata bahwa Yeremia tidak mengusahakan kesejahteraan untuk bangsa ini melainkan kemalangan. Walaupun Raja Sedekia telah mengetahui bahwa Yeremia adalah nabi Allah yang benar, namun Sedekia menyerahkan Yeremia ke tangan para pemuka karena takut kepada para pemuka. 4 pemuka kompak ingin membunuh Yeremia. Mereka memasukkan Yeremia ke dalam perigi yang digali dengan dalam dan dipakai sebagai sumur tempat penyimpanan air. Tapi perigi ini tidak ada air, hanya lumpur. Lalu terperosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu. Kata terperosoklah, bahasa Ibraninya adalah taba yang artinya tenggelam, sangat dalam. Yeremia yang tenggelam ke dalam perigi tanah liat sehingga ia kedinginan, kelaparan, serta penderitaan parah karena tekanan dari tanah yang memeras seluruh tubuhnya sehingga dia berada dalam kondisi kritis yang bisa merenggut nyawanya. Ebed-Melek, seorang Ethiopia, memohon kepada Raja Sedekia untuk mengeluarkan Yeremia dari perigi tersebut. Yeremia yang hampir mati itu terselamatkan. Yeremia bernubuat firman Allah di setiap waktu dengan kasih yang penuh iba terhadap bangsanya pada zaman yang paling suram, yaitu tepat sebelum kerajaan Yehuda tiba di ambang pintu kehancuran oleh serangan Babel. Tapi Yeremia hanya menerima penghinaan, penganiayaan, segala cemoohan, penderitaan di hatinya, serta kesengsaraan dan luka di tubuhnya. Yeremia 20 ayat 7-8, Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari, semuanya mereka mengolok-ngolokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Sampai-sampai sahabat-sahabat karib Yeremia pun berbalik menantikan Yeremia jatuh dalam dosa, berharap Yeremia celaka. Nabi Yeremia adalah nabi yang dipenuhi oleh air mata, yang setia melaksanakan tugasnya di dalam kesengsaraan dan penderitaan yang luar biasa, baik secara batin dan fisik. Meskipun seperti ini, Yeremia bertahan sampai akhir karena Allah terlalu kuat baginya dan antusias Allah menuntunnya di dalam kuasa kedaulatannya. Nabi Yeremia mencerminkan seorang hamba Tuhan yang sejati, yang menyampaikan firman Allah yang hidup, dan karena ini diserbu segala cemooh, penganiayaan, dan kesepian yang luar biasa. Yeremia 20 ayat 9, tetapi apabila aku berpikir aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Allah memberikan upah kepada orang yang merindukan kemuliaan yang dianugerahkannya di kemudian hari, dan bersabar sampai akhir di tengah penderitaan dan menanggung tugasnya. Poin ketiga, di zaman Raja Sedekia, Bait suci Yerusalem dirusakkan dan Yehuda Selatan hancur. Nebukadnezar Raja Babel menyerang Yehuda Selatan mulai dari tanggal 10 bulan 10 di tahun ke-9 pemerintahan Sedekia.
mengepung Yerusalem selama sekitar 2 tahun dan 6 bulan sampai tanggal 9 bulan 4 tahun ke-11 dari Raja Sedekia berdasarkan kalender bulan Tisri. Saat itu Yerusalem menderita kelaparan dahsyat karena pengepungan Babel yang berlangsung lama sehingga mereka sampai memakan anak-anak mereka sendiri. Pada akhirnya Yerusalem ditaklukkan pada tanggal 9 bulan 4 di tahun ke-11 Raja Sedekia, yaitu di tahun 586 SM. Sedekia yang melarikan diri tertangkap oleh prajurit Babel dan dia menyaksikan anak-anaknya mati disembelih di depan matanya. Kemudian kedua mata Sedekia dibutakan. Di zaman itu untuk membutakan mata seseorang dipakailah besi membara yang dipanaskan dengan api. Sedekia ditawan ke Babel dengan kedua matanya dicungkil dengan kejam dan ia mati di sana. Sedekia menolak nasihat Nabi Yeremia dan berperang melawan Babel sehingga menjadi raja yang bernasib malang yang kerajaannya hancur di zamannya. Singkat cerita, Tuhan menyerahkan Yehuda ke tangan Babel. Yerusalem dan bait suci Yerusalem dibakar dengan api. Sejarah kerajaan Yehuda Selatan yang dimulai pada tahun 930 SM berakhir di tahun 586 SM pada akhirnya, yaitu selama 344 tahun. Ini mengajarkan kita hal yang sangat penting, yaitu Allah kita adalah sosok yang adil, yang menghukum dosa dengan tegas sekalipun mereka adalah umat pilihannya. Ini mengajarkan kita kehidupan yang taat pada firman Allah dan menang atas dosa sehingga kita tidak menerima hukuman dari Allah. Lalu generasi-generasi yang dihapus di fase ketiga silsilah Yesus Kristus di kitab Matius yang kedua, ada 5 generasi antara Zerubabel dan Abihud. Zerubabel dipakai Allah sebagai pemimpin pembangunan kembali bait suci yang menampakkan kemuliaan Allah. Artinya melalui hidup Zerubabel kemuliaan Allah ditampakkan. Kenapa? Karena Zerubabel mendedikasikan hidupnya untuk membangun bait suci yang menampakkan kemuliaan Allah. Lalu arti nama Abihud adalah kemuliaan Bapa. Abihud melanjutkan iman Zerubabel yang menampakkan kemuliaan Allah. Ini mengajarkan kehidupan kita harus menampakkan kemuliaan Allah yang berpusatkan pada bait suci. Ini menunjukkan bahwa Allah mencatat orang-orang yang hidupnya bagi kemuliaan Allah. Tuhan Yesus tidak mengenal orang-orang yang hidupnya tidak melakukan kehendak Bapa di sorga. 1 Korintus 10 ayat 31 aku menjawab, jika engkau makan dan jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kita makan, minum, bekerja, semuanya ini untuk kemuliaan Allah yang berpusat pada Yesus yang adalah bait suci. Karena Yesus berkata dirinya adalah bait suci. Ini mengajarkan hal yang sangat penting, yaitu kita harus menjalani hidup untuk memuliakan Allah yang berpusat pada bait suci. Lalu generasi-generasi yang dihapus di fase ketiga silsilah Yesus Kristus di kitab Matius, yang bagian ketiga ini ada 7 generasi antara Abihud dan Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan arti nama dari generasi-generasi yang hidup setelah Abihud di zaman yang semakin mendekat pada zaman kedatangan Mesias, kita akan lihat Eliakim setelah Abihud yang artinya Allah yang mendirikan. Lalu generasi berikutnya Asor yang artinya yang menjadi pertolongan. Lalu Sadok yang artinya kebenaran. Lalu Akim yang artinya Tuhanlah yang mendirikan. Lalu Eliud yang artinya Tuhan adalah kemuliaanku. Lalu yang berikutnya Eleazar yang artinya Allah yang telah menolong. Lalu yang berikutnya Matan yang artinya hadiah. Ini mengajarkan kita harus menjalani kehidupan yang menantikan Allah, yang mengaruniakan anugerah-anugerah Allah yang luar biasa ini. Ini mengajarkan kita harus menjalani kehidupan yang menantikan, mengharapkan Yesus, khususnya kedatangan kembali Tuhan Yesus di akhir zaman yang adalah anugerah terbesar di akhir zaman. Jangan sampai kita tidak mengharapkan anugerah yang terbesar di akhir zaman, yaitu kedatangan kembali Tuhan Yesus Kristus ini. 1 Petrus 1 ayat 13, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus
Kristus. Ini sangat penting sekali karena orang yang tidak mengharapkan dan menantikan Tuhan Yesus akan kehilangan lawatan kedatangan Tuhan Yesus yang kembali.